Setiap langkah ku akan merasa cintanya Allah. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat 22, Paulus berkata, aku hidup oleh pertolongan Allah. Aku hidup karena pertolongan Allah, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, tapi kita hidup hanya karena pertolongan Allah. Betapa besar kasih Tuhan yang kita rasakan sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat tahun baru. Tanggal 1 Januari 2021, kalender baru. Cuma bukan sama dengan kalender saudara yang sudah bagi-bagi. Karena kalau bikin kalender seperti ini mahal sekali ya. Sudah berapa puluh ribu satu kalender itu. Kalau itu ada 4 di dalam, kalau cuma 2 ya. Puji Tuhan, tentu sudah kalender baru, sukacita yang baru ya, harapan yang baru. Puji Tuhan, saya juga bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan tambahkan usia saya. Tuhan sudah jaga saya, Tuhan pelihara saya ya, selama 1 tahun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Semua itu hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Jadi siapa yang mau kasih hadiah ulang tahun nanti di poin kita aja ya. Puji Tuhan. Kalau tahun lalu setahu saya kadonya itu ayat-ayat hafalannya itu dari beng-beng. Tahun lalu kan cuma begini. Tahun lalu itu beng-beng. Nah sekarang susu ya. Mudah-mudahan kita berharap tahun depan nasi bungkus. Iya. Karena saya lihat kemarin beng-beng, harga beng-beng itu masih. Ya sekarang ada susu. Ya, jadi saudara yang mau ambil susu, mau ambil beng-beng ya apa-apa, tapi jangan ambil 2. Oh, kita mau ambil 2. Ini boleh sama sekali. Karena masih ada jemaat yang masih banyak yang belum terima. Jadi nanti kalau sisa baru ambil 2. Saya berharap mudah-mudahan ya tahun depan nasi kotak kita susu. So, ada ayat-ayat di atas ya. Mudah-mudahan ya kita berharap. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini tahun baru. Ya, ada yang bertanya di Facebook kepada Pak Aparat, ini hari Nyepi atau tahun baru? Ya, terpaksa kita juga nyepi hari ini, ya bukan tahun bersukacita dalam hati juga. Ya. Tidak seperti biasanya kita ya bisa memasang musik dengan keras-keras, sukacita luar biasa. Tapi tahun ini kita bersuka cita cukup dalam hati karena Tuhan sudah pelihara kita. Tadi malam saya sudah berbicara tentang mengapa kita harus bersyukur. Firman Tuhan katakan bersyukurlah kepada Tuhan seperti baik. Ada beberapa yang saya sampaikan tadi malam tentang bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan memulaikan hari pertama, tanggal pertama di awal tahun 2021. Saya berikan judul firman Tuhan pagi hari ini di tahun yang baru. Tanamlah pohon sukacita di awal tahunnya, tahun baru. Hari pertama, tanggal pertama di tahun 2021. Tanam pohon sukacita. Saya sangat salut dengan yang namanya wali kota kita yang Vicky Lumen. Dia
Awal-awalnya dia tanam pohon kasih. Saudara tentu sudah pernah tahu namanya pohon kasih. Di kawasan belakangnya Mega Mall itu ada namanya pohon kasih, tinggi sekali. Yang kedua, kalau saya tidak salah tahun 2018 Vekulumento mencanangkan kota Manado sebagai kota doa, dibuat namanya Tugu Doa tangan di daerah Mantusana. Waktu itu kami ada, ya kami gembala-gembala, pemuka-pemuka agama, bahkan pemerintah, ya dari lurah, camat, kepala lingkungan diundang untuk sama-sama meresmikan kota Manado sebagai kota doa. Ya. Dari pohon kasih diakhiri dengan kota doa. Dan ini pagi hari ini saya berbicara tentang pohon sukacita. Tanam pohon sukacita di tanggal yang baru, hari yang baru, tahun yang baru. Kita tanam yang namanya pohon sukacita. Mungkin juga kita akan berbicara tentang pohon kasih. Puji Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ayat yang ke-15, ayat yang ke-8. Saya akan baca ayat pertama, saudara yang baca ayat yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman-Nya telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, silakan. Sekali lagi saya sampaikan, menanam pohon sukacita di awal tahun 2021. Tanam pohon sukacita. Saudara-saudara Tuhan, dalam pembacaan kita dikatakan bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur. Anggur kadang-kala disamakan dengan sukacita, kesukaan, sukacita, damai sejahtera. Berbicara soal anggur, berbicara dengan soal sukacita, soal damai sejahtera. Sehingga dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini suatu permintaan atau permohonan dari Tuhan supaya kita anak-anak Tuhan, orang percaya, jemaat Al-Azhar, menjalani tahun 2021, di awal tahun 2021 kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Kita tinggal di pokok anggur sukacita. Pohon itu kadangkala dilambangkan
sebagai perdamaian. Pohon-pohon besar juga kadang dianggap sebagai tempatnya setan. Ya, kebanyakan orang-orang pergi menyembah kepada pohon-pohon yang besar, karena di situ mereka anggap di situ ada penunggunya. Nah, bukan pohon seperti itu yang kita tanam dalam rumah tangga kita. Bukan seperti itu pohon itu yang kita tanam dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Tetapi kita mulai menanam yang namanya pohon sukacita dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Karena perjalanan kita, saya katakan perjalanan kita masih jauh. Kita akan berjalan di tengah-tengah dunia ini. Kita akan menjalani kehidupan sehari-hari. Kita membutuhkan sukacita dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Ya. Saudara-saudara Tuhan, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, bernaunglah di dalam aku, berlindunglah di dalam aku, di bawah pohon sukacita itu. Saudara-saudara Tuhan, yang pertama yang saya akan angkat di sini adalah pohon pengharapan. Yesus adalah pohon pengharapan. Yesus berkata, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena dia adalah pohon pengharapan. Kita baca dalam Ayub pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Yang dibacakan Ayub 14 ayat yang ke-7. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti. Karena bagi pohon, Yesus adalah pohon kehidupan. Pernah dia ditebang suatu saat, ditebang oleh ahli-ahli Taurat, ditebang oleh orang-orang Farisi, ditebang oleh tentara-tentara Romawi, ditebang oleh Raja Herodes dan Pilatus. Dikatakan karena masih ada, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Saudara-saudara, tunasnya tidak berhenti bertunas, tumbuh. Walaupun suatu saat mereka memotong pohon itu. Pohon harapan memang pernah dipotong, diputuskan, sehingga mereka bersukacita karena berpikir, oh, harapan mereka, Yesus mereka telah mati. Saudara-saudara Tuhan, kalau kita membaca juga dalam Lukas pasal yang ke-24, ini berkaitan dengan pohon, tentang Kleopas, yang dikatakan pada waktu mereka kembali ke Emmaus. Lukas berapa itu? 24. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan. Ayat 20. 21. Padahal dialah yang kami harap.
Kleopas dan teman-temannya bertanya jawab atau bercerita tentang bersama-sama dengan Yesus ketika mereka kembali ke Emmaus. Mereka putus harapan, mereka putus asa. Kenapa? Karena pohon harapan mereka, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tentara Romawi, Herodes dan Pilatus telah menebang mereka. Padahal itu yang harapankan. Saya akan bacakan sekali ayat 20. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Ia yang akan membebaskan kami. Yesus sumber harapan. Kalau kita berharap kepada manusia, sewaktu-waktu kita akan kecewa, sewaktu-waktu kita akan menyesal. Firman Tuhan katakan tadi malam, manusia juga itu betul, Tuhan tahu. Yesus berkata, padahal kami dulu mengharapkan. Dia adalah pohon harapan bagi murid-murid, bagi pengikut Yesus. Tapi beberapa hari yang lalu, pemimpin-pemimpin kami, orang-orang Farisi telah menghukum mati dan mereka salibkan. Hilang harapan. Hilang harapan. Hilang. Haleluya. Padahal kami dulu mengharap Dia akan membebaskan, Dia akan menolong kami, Dia akan melindungi kami, Dia akan menjaga kami, Dia akan memberkati kami. Tanam pohon sukacita, tanam pohon pengharapan di rumah tangga saudara, tanam pohon pengharapan dalam hati saudara dan saya. Di tengah-tengah badai yang sedang melanda dunia, di tengah-tengah badai yang sedang melanda Indonesia, Sulawesi, Kota Manado, kita sekarang sedang berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut. Haleluya. Kita seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, kenapa aku tidak takut? Ada pohon harapan. Dia adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Yakinkan bahwa engkau punya pohon pengharapan. Yakinkan bahwa engkau berada di bawah naungan pohon pengharapan. Pohon itu adalah sebuah perlindungan. Di bawah pohon itu ada kesejukan, ada kenyamanan, ada ketenangan. Banyak orang kalau dalam keadaan galau biasanya pergi di pohon. Sama dengan Nathanael, dia dalam keadaan galau, Tuhan berkata, ketika engkau duduk di bawah pohon ara, aku melihat engkau duduk di bawah pohon ara. Dia galau, dia kecewa, sehingga dia berkata, tidak ada yang bisa dipercaya. Adakah sesuatu yang akan datang dari Galilea, dari Betlehem? Dikecewakan
Dia pergi ke pohon. Yesus adalah pohon pengharapan. Di tengah-tengah gelombang, seperti saya katakan tadi, bahwa kita ini, baik orang tua, baik anak-anak muda, anak-anak kecil, semua berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Kalau engkau masih hidup sampai hari ini, tanggal 1 hari pertama, itu bukan karena engkau punya kekuatan, kemampuan, bukan karena imunmu tinggi. Nah, sekarang katanya menurut salah seorang hamba Tuhan, bahwa sekarang ini kita harus membutuhkan iman dan ilmu. Ya, jadi tidak hanya membutuhkan iman sekarang, harus membutuhkan ilmu juga. Ya, tapi saya berpikir begini, nah bagaimana kasihan kalau orang tidak punya apa-apa, orang sederhana bagaimana mencukupi ilmu? Ya kalau orang ada uang, pagi minum vitamin, siang minum vitamin C, malam dan lain-lain sebagainya, semua ilmu. Tapi saya kalau orang yang sederhana, gaji pas-pasan, tidak pernah tahu yang namanya ilmu vitamin. Kalau orang banyak uang bisa, tetapi dia sumber pengharapan. Ayub tadi berkata, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Kasihnya tidak pernah berhenti bertumbuh. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dikatakan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi, yang menjaga saudara dan saya. Jangan kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita terlalu mengandalkan kemampuan kita. Kemampuan kita sangat terbatas. Tetapi berharap kepada pengharapan yang tidak pernah berhenti bertumbuh. Dia tidak pernah berhenti bertunas. Dan apa yang dikatakan oleh Kleopas dan teman, padahal dulu itu yang menjadi harapan, itu yang menjadi payung kami, itu yang menjadi pohon kami. Yesus yang menjadi pohon pengharapan kami. Tetapi Herodes, imam besar, tentara Roma, telah memotong tunas itu. Tetapi syukur bagi Allah, dia tidak pernah berhenti bertumbuh. Ketika disalibkan, 3 hari kemudian dia muncul, tumbuh ulang, bertumbuh kembali, hidup kembali, dan sampai pada pagi hari ini dia ada di antara kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di rumah kita, dalam hati kita. Pohon itu biarlah bertumbuh subur dalam kehidupan saudara dan saya. Ada pohon yang kami tanam, pohon akasia itu di depan gereja. Itu pohon yang paling pertama kami tanam. Itu pertama kali tanam itu pohon di depan. Hampir sudah berapa kali saya potong ini. Kenapa? Pohon malas bertumbuh.
malas sekali bertumbuh. Kami harapkan pohon itu bisa jadi apa namanya? Jadi hiasan di depan gereja. Tapi jadi pohon yang malas bertumbuh. Di bawah itu pupuk semua itu. Tapi memang dasar pohon yang malas bertumbuh. Adalah itu bunga yang pernah saya bawa dari orang itu. Yang di bawah kalau besar jadi besar sekali di bawah. Ya. Apa namanya? Oh, burung Kamboja. Pohon Kamboja. Pohonnya malas sekali bertumbuh. Kita akui ketahanannya, biar cuma dibuat, tapi dia malas sekali bertumbuh. Jangan tanam pohon apa ini? Kamboja. Jangan tanam pohon akasia. Jangan tanam pohon Kamboja. Dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, dalam rumah tangga saudara, jangan pernah menanam pohon akasia, pohon Kamboja. Tanamlah pohon yang cepat bertumbuh, rajin bertumbuh. Pohon depan itu, pohon daun salam itu, depan gereja itu pohon rajin bertumbuh. Di mana saja di atas banyak sekali, cepat sekali bertumbuh. Tapi sekali-kali jangan tanam dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, dalam rumah tangga saudara, pohon yang malas bertumbuh. Tanamlah pohon harapan. Amin. Padahal dia dulu menjadi harapan kami. Masih ada harapan. Dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidup. Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ayub hidup dekat dengan Allah. Ayub berjalan dalam naungan Tuhan. Ayub orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ayub orang yang setia dan rajin kepada Tuhan. Ayub pasal pertama ayat pertama. Saudara bisa melihat latar belakang Ayub. Tetapi suatu saat malapetaka, bencana melanda kehidupan Ayub. Anak-anaknya habis, harta kekayaannya habis, badannya habis. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Iblis berkata, kulit ganti kulit. Berapa kali kulit Ayub berganti karena penderitaan sakit penyakit. Tetapi dia punya harapan yang kokoh. Dia punya harapan yang kuat. Karena ia tahu ia ini adalah Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia memuji aku
aku akan timbul seperti emas. Ini orang yang tidak pernah hilang harapan, tidak pernah merasa sakit hati, tidak pernah merasa kecewa terhadap teman-temannya. Berkata, kalau orang benar katanya dilindungi, disertai. Kenapa kamu begitu? Ya, ada teman-teman. Ayo, ada 3 orang. Tapi berkata, seandainya ia memuji aku, padahal sementara diuji. Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ujian, penderitaan, kemalangan yang dihadapi oleh Allah seolah-olah biasa. Karena dia berkata, seandainya dia uji aku, jadi dia merasa belum diuji itu, dia enggak biasa. Dia enggak beriman. Jadi katanya, ya kalau Tuhan uji aku akan muncul seperti emas. Padahal sementara diuji. Makanya Paulus berkata, pencobaan yang kamu alami, pencobaan. Tapi Ayub bukan pencobaan biasa, masalah yang luar biasa, masalah yang menyakitkan, teman-teman menyakiti. Tapi Ayub tidak pernah menyesal, Ayub tidak pernah tinggalkan Tuhan, Ayub tidak pernah melupakan Tuhan, karena dia bernaung di bawah pohon pengharapan. Sehingga dalam ayat yang kelima dari Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia tidak berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, walaupun Ayub sedang menderita, sangat menderita, tetapi dia ada di dalam Tuhan. Dia tetap berlindung pada pohon pengharapan, sehingga selama dicobai menderita, dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Lalu baca Alkitab ayat yang kelima dikatakan, Yesuslah pokok anggur yang benar. Kamulah cara-cara. Barang siapa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar pohon kehidupan, di luar pohon pengharapan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tentu hari ini dan besok dan seterusnya, kita punya harapan-harapan yang besar untuk mengelola kehidupan ekonomi kita. Kita punya harapan yang tinggi, kita punya angan-angan yang tinggi, kita punya rencana yang tinggi, kita punya program yang tinggi dalam kehidupan kita. Tapi lebih baik kita taruh di dalam pohon pengharapan. Lebih baik kita taruh di bawah pohon pengharapan. Karena firman Allah berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Taruhlah hidupmu di bawah pohon pengharapan. Yang kedua, dari pohon pengharapan yang pertama, pohon yang kedua, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pohon kehidupan. Yang kedua, bagian yang kedua, Yesus menggambarkan hidupnya sebagai pohon kehidupan. Wahyu pasal yang ke-22
ayat yang kedua, atau kita baca Wahyu pasal yang kedua dulu. Wahyu pasal yang kedua telah dibacakan ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman surga. Amin. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus, di taman Firdaus. Dia akan diberikan pohon kehidupan. Yesus adalah pohon kehidupan. Kehidupan semakin susah, kehidupan semakin sulit, tetapi kalau engkau berlindung di bawah pohon kehidupan, engkau tidak perlu khawatir. Sudah berulang-ulang saya sampaikan bahwa Bapakmu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan makanan pakaian. Dari mana saya sudah sampaikan. Pagi hari dikatakan yang berlindung di bawah pohon kehidupan. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus, yang ada di surga. Saudara-saudara Tuhan, betapa berbahagianya. Tadi malam sudah katakan bahwa ketika kita melangkah pada tahun baru 2020, kita tidak punya bekal, kita tidak punya tabungan, kita tidak punya cadangan untuk menjalani tahun 2020. Tapi Tuhan tahu bahwa selama tahun 2020 kita membutuhkan makan, kita membutuhkan pakaian, kita butuh baju baru, kita butuh makanan. Sehingga dikatakan, aku akan memberikan dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Yang ada di taman Firdaus, tamannya tidak pernah berkekurangan. Jaminannya luar biasa. Jaminannya luar biasa bagi saudara dan saya. Apakah pernah taman Firdaus mengalami krisis? Amin. Pernah? Oh, tahun ini di taman Firdaus ada krisis besar. Jadi tidak ada kiriman, tidak ada paket sembako karena banyak dikorupsi, ya, banyak dikorupsi, bantuan banyak dikorupsi. Tidak, Firdaus yang menyediakan pohon kehidupan. Firdaus, dari sana engkau diberikan makanan. Saudara-saudara Tuhan, betapa luar biasanya kehidupan orang. Oleh sebab itu pada pagi hari saya katakan, berlindunglah di bawah pohon pengharapan, berlindunglah di bawah pohon kehidupan, karena jaminan kita, sumber makanan kita dari taman Firdaus ya Tuhan. Sebab itu, saya katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang kedua,
nasional itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Amin. Ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Amin. Semua katakan amin. Engkau berhak memperoleh buah-buah dari pohon kehidupan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya atau yang kudus. Orang-orang kudus, orang-orang yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak pohon-pohon kehidupan. Amin. Sudah bisa katakan amin. Syaratnya orang yang membasuh jubahnya, membasuh hidupnya dengan darah Yesus Kristus. Engkau punya hak. Haleluya. Jika engkau mungkin dalam kesusahan, tidak ada makanan, coba datang berlutut kepada Tuhan. Kita punya hak di mana? Aku punya hak dari pohon kehidupan. Buka tuh pintu-pintu surga. Buka tuh pintu-pintu surga. Di sana ada hak saya. Di sana ada berkat saya. Tolonglah Tuhan. Aku punya hak. Aku tidak menanam pohon akasia. Yang kita tanam adalah pohon kehidupan. Haleluya. Coba baca Lukas 13 ayat 19. Lukas 13 ayat 19. Ia seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabangnya. Amin. Bisa katakan amin. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaruh orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung. Yesus adalah seumpama biji. Yesus adalah seumpama biji. Biji yang kecil. Tetapi ketika dia ditanam, apa yang terjadi? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaruh orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung bersarang di cabang-cabang. Haleluya. Hari ini, hari pertama tanggal 1, ibadah pertama, tanam biji. Tanam biji firman Allah.
dalam rumah tangga, dalam kehidupan, dalam usaha, tanam biji. Jangan engkau tanam biji pertengkaran. Jangan engkau tanam biji kebencian. Jangan engkau menanam biji kebaikan. Yang lalu biarlah berlalu, yang lama biarlah berlalu, yang baru akan datang. Semua yang ada dalam Kristus, Dia adalah ciptaan baru. Biarlah hari ini kita perbaharui hati kita perbarui pikiran kita perbarui hati kita perbarui kata tutur kata kita perbaharui pikiran kita perbaharui tingkah laku kita di hadapan Tuhan. Maka engkau berhak menerima buah-buah dari pohon kehidupan. Di tahun 2020 hari ini mulailah menanam biji-biji firman Tuhan, biji pohon kehidupan. Ayat yang terakhir nanti kita Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Tolong dibacakan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Amin. Semua katakan amin. Amin. Haleluya. Kalau Bapak prinsip tanam hidupnya nggak mungkin mau petik. Apa namanya? Muri kayu. Nggak mungkin. Kalau prinsip tanam balakannya nggak mungkin mau petik ramah khusus. Betul Bapak prinsip. Apa yang ditabur itu yang dituai. Tabur kebaikan hari ini. Tabur benih kebaikan hari ini. Engkau akan menuai. Engkau akan menerima. Haleluya. Mau supaya tahun 2021 sekalipun gelombang semakin keras, badai semakin tinggi, seperti mau pulang ke Sangir, itu harus berpikiran jernih, harus berpikir panjang, karena gelombang ke Sangir itu bukan main. Makanya kapal yang ke Sangir itu bukan kapal receh-receh. Kebanyakan kapal yang bekas dari Sangir itu dibawa ke Papua karena ombaknya kecil. Tapi coba kapal-kapal sederhana membawa ke Sangir, habis di tenggelam. Kita seperti sekarang menghadapi gelombang semakin besar. Nah, biarlah kita tanam. Yang pertama tadi apa itu? Pohon pengharapan. Yang kedua, pohon kehidupan. Supaya kita memetik di tahun 2021. Puji Tuhan,